Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan bagaimana menggunakan fungsi tombol dalam LMS. Jadi terkadang kita membutuhkan fungsi tombol agar tampilan bisa lebih rapi dan menarik. Sebagai contoh, kita langsung saja. Saya menggunakan LMS yang biasa kami gunakan. Kemudian kita login, terus mencari salah satu mata kuliah yang kita ajarkan. Kemudian tampilannya seperti ini. Contoh, misalkan ini ada topik 1, topik 2, topik 3, topik 4, topik 5 gitu ya. Jadi di sini ada tombol yang sudah saya bubuhkan sehingga ketika kita klik baru muncul tombolnya. Jadi fungsi dari tombol ini menurut saya sangat bermanfaat untuk merapikan tampilan LMS kita. Contoh ini tombol 6, kemudian ini latihan, ada tugas seperti itu dan seterusnya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Seperti biasa, kita langsung saja membuat tone editing on, kemudian selanjutnya kita masukkan di sini, kita tambah seperti label tadi ya. Oke, kita lanjutkan tadi, masukkan di add an entity or resource, kemudian kita pilih seperti biasa label ya. Sebenarnya ini juga berlaku di menu yang lain yang Anda pilih, karena kalau di sini saya kebetulan memilih label ya. Seperti biasa kita pakai kode HTML. Nah, di sini untuk membuat tombol tersebut ada 4 tahapan yang harus Anda ketahui. Tahapan pertama adalah deklarasi tombolnya terlebih dahulu. Nah, jangan khawatir, untuk fungsi-fungsi yang digunakan dalam HTML ini sudah saya juga bubuhkan di deskripsi. Jadi Anda tinggal copy paste saja, nanti Anda sesuaikan dengan apa yang Anda inginkan. Nah, untuk tahapan yang pertama yaitu deklarasi tombol. Deklarasi tombol itu ada di sini. Kita langsung saja, ini saya copy deklarasi tombol, saya buat bedah satu persatu dulu supaya bisa dipahami. Nah, ini deklarasi tombol. Di sini kita bisa memberikan nama pada fungsi tombolnya, dan yang perlu diketahui dalam satu halaman itu fungsi tombol harus berbeda, tidak boleh sama ya. Kalau misalkan kata-katanya atau variabelnya ini sama, maka nanti salah satunya tidak akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan, sehingga harus berbeda. Di sini ada contoh fungsinya. Jangan lupa harus Anda bubuhkan dengan tanda kurung buka dan kurung tutup. Selanjutnya dimasukkan juga tulisan dari tombolnya. Jadi di tombolnya itu harus ada tulisan apa. Di sini saya kasih beri nama tombol. Ini adalah langkah pertama ya. Kemudian langkah yang kedua adalah membuat isi dari tombolnya ketika tombol itu ditekan. Jadi kita enter dulu. Nah, di sini kita harus beri nama isinya ini. Isinya ini namanya adalah, ini hanya variabel yang kita gunakan untuk memberikan memberitahukan kepada sistem bahwa isi dari tombol tersebut nama variabelnya adalah tombol 1. Sehingga nanti ketika dipanggil komputer akan bisa membaca bahwa oh, ketika ini yang ditekan panggil tombol 1 seperti itu. Jadi Anda bisa ganti sesuai dengan variabel yang Anda inginkan. Contoh di sini tombol 1 isinya adalah isi dari tombol. Terserah nanti Anda mau ganti seperti apa. Kemudian kita isi seperti itu. Nah, tahap yang kedua adalah pembuatan script. Nah, scriptnya ini ternyata di LMS ini itu sinkron dengan bahasa Java, sehingga kita menggunakan script bahasa Java. Jadi ini tahapan yang ketiga adalah membuat script. Ini kita copy paste aja. Nah, di sini dalam membuat script, karena yang kita mau setting ini adalah tombol, maka function yang kita panggil adalah contoh fungsi seperti yang sudah kita deklarasikan di awal atau kita sudah panggil di awal. Kemudian kita masukkan variabel X-nya. Kita panggil variabel X-nya tadi namanya adalah tombol 1 seperti yang sudah kita masukkan tadi. Tombol 1 itu jika dia tidak ditekan maka tidak muncul tulisannya. Jika tidak ditekan maka dia tidak muncul tulisannya ya. Jadi kalau misalkan ditekan baru dia muncul tulisannya seperti itu.
Nah, kemudian untuk tampilan, kalau kita tidak membuat default bahwa tampilannya itu nanti isi dari tombolnya ini tidak muncul, maka kita harus men-setting lagi bahwa defaultnya itu ketika halaman baru dibuka, sebelum tombolnya ditekan, tulisan yang ada di dalam tombol tidak boleh muncul. Sehingga kita masuk ke tahap yang keempat adalah kita buat defaultnya adalah sebelum tombolnya ditekan, maka tulisan yang ada dalam tombol 1 itu jangan dimunculkan. Jadi di sini kita masukkan none. Nah, ini 4 tahapan ini yang harus diketahui dalam kita membuat tombol. Cuma nanti yang perlu ini nanti untuk bahasa perintah dalam scriptnya, rekan-rekan cukup copy saja. Nanti saya taruh di link deskripsi, di deskripsi di bawahnya nanti untuk video ini. Anda tinggal copy paste saja. Nanti setelah itu Anda bisa rubah sesuai dengan keinginan Anda. Misalkan fungsi ini yang tadi bisa Anda rubah fungsi 1, fungsi 2, fungsi 3 menurut kalau berapa tombol yang Anda gunakan dalam satu halaman. Kemudian namanya, nama tombolnya seperti apa, itu saja yang diganti. Kemudian kalau perlu ini juga harus dibedakan, karena ketika beda tombol variabelnya juga harus berbeda, sehingga kalau misalkan ini tombol 1 berarti nanti ada tombol 2, tombol 3 dan seterusnya. Dan perlu juga ini dimasukkan isi dari tombolnya seperti apa. Nah, untuk fungsinya sendiri yang tidak boleh dilupakan adalah harus sama fungsinya, contoh fungsi ini dengan yang dideklarasikan. Jadi kalau misalkan di sini contoh fungsi, maka di sini harus contoh fungsi. Jadi kalau misalkan Anda membuat lebih dari satu tombol, maka fungsinya juga dibuat 2. Jadi misalkan ini cukup di copy paste saja, di copy paste nanti ditambahkan di bawahnya sebelum defaultnya ini. Jadi fungsinya lagi, misalkan saya mau buat 2 tombol ya. Ini satu tombol dulu, saya running dulu sebelum saya membuat 2 tombol. Ini kita lihat dulu tampilannya seperti apa ketika kita membuat satu tombol. Oke, nah di sini ada tombol. Seperti yang kita perintahkan adalah sebelum tombol ditekan maka tidak boleh memunculkan tulisan ketika tombol yang ada di dalam tombol. Kita klik baru ada isi dari tombol tersebut. Nah, untuk membuat lebih dari satu tombol, maka yang perlu diperhatikan, kita edit kembali seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi nanti silakan dicoba sendiri. Oke, nah seperti ini. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di bawah ya. Jadi di sini ada kalau di sini tulisannya tombol, maka yang tempat lain tombol 1 atau tombol 2 ini yang perlu diganti kembali. Jadi kalau ada 2 tombol, kalau bisa sebelum script ini ada 2 tombol, jadi ini kita bisa copy, kemudian kita paste. Jadi ada 2 tombol di sini, 2 tombol. Tadi contoh fungsi, supaya untuk membedakan ini tidak boleh sama, saya kasih 1 saja. Ini kan sudah beda variabelnya. Ini tombol 1, ini tombol 2. Nah, yang membedakan ini ada juga tombol 1, ini tombol 2. Oke. Isi dari tombol 1, ini isi dari tombol 2. Nah, untuk functionnya itu kita tinggal copy saja. Ini tinggal di copy, kemudian kita enter, kita copy. Nah, di sini ada contoh fungsi. Tadi contoh fungsinya ada 2 contoh fungsi dan contoh fungsi 1. Berarti yang kedua ini adalah contoh fungsi 1. Tombolnya apakah itu tadi tombol 2, maka kita panggil di sini tombol 2. Nah, untuk defaultnya juga harus ditambah. Jadi kita tinggal enter saja, kita tambahkan di sini tombol 2. Selesai, kita tinggal save. Apakah nanti akan muncul 2 tombol ya, seperti itu. Oke, kita lihat tombolnya. Nah, ini ada tombol 1, ada tombol 2. Kita lihat tombol 1, ini tombol 2. Oke, mungkin itu saja informasi yang bisa saya berikan kepada Anda. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di bawah. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.